semuanya. Pagi. Ya, kebetulan saya diminta untuk Kolombia untuk bicara sedikit mengenai stroke dan nyeri tulang belakang. Saya Dr. Dira Badasara yang memang kerjanya yang ngurusin operasi begituan. Pasien generali juga ada beberapa, rata-rata semua klaim aman, apalagi ya? Ya itulah, oke. Ya intinya kita langsung lanjut ke materi aja ya. Bisa pakai next, oke. Sip. Ya. Oke, jadi sekarang kita akan bicara soal stroke. Next bisa, ya, oke. Jadi kalau ngomongin soal stroke, kita mesti ngomong dulu yang jelek-jeleknya dulu ya. Ya, ini yang bikin orang pada mau ikut asuransi ya. Jadi komplikasi stroke alias ujungnya adalah bisa terjadi gangguan kesadaran, lumpuh maupun kematian. Boleh lah yang paling nyeremin kematian, tapi yang paling nyeremin buat keluarga ya kalau dia kenanya vegetatif. Ya, kenapa? Kalau vegetatif konsepnya udah kayak pohon, ya bisa disiremin, bisa dikasih makan, tapi responnya nggak ada sama sekali. Nah, kalau kita sampai ke titik ini yang sangat-sangat ya devastating lah ya. Jadi memberatkan buat semuanya. Dari segi resource maupun dari segi mental. Nah, next. Kenapa bisa begitu? Nah, kita balik lagi ke definisi stroke dulu. Stroke itu apabila ada pembuluh darah otak yang pecah. Ya, khusus di otak aja, jadi pembuluh darah yang di otak yang pecah atau kesumbat. Jadi definisinya pembuluh darah otak terganggu. Bisa pecah, jadi pembuluh darahnya pecah ngalir kayak gini, atau nyumbat jadi nggak bisa ngalir. Dan kita tahu pembuluh darah otak tuh sangat banyak dan sangat luas. Bahaya bila itu terjadi adalah dia bisa terjadi kerusakan sel-sel otak. Karena konsepnya darah ini yang ngasih makan sel-sel otak. Jadi kalau si ini terganggu, si otak tidak akan dapat glukosa dan oksigen, di mana makanan utamanya adalah kembali lagi glukosa dan oksigen. Kalau dia cederanya cepat, sementara doang sumbatannya atau perdarahannya masih bisa reversible. Jadi cederanya iskemik masih bisa reversible, tapi kalau udah lama irreversible ya bisa mati. Nah ini yang kita takutin. Makanya dibilang time is money, jangan sampai time is brain, time is brain. Jadi jangan sampai kejadian. Nah, kalau nanya dok, kenapa sih bisa begitu macam kejadiannya, keluhannya kalau untuk masalah di otak? Nah, kalau untuk otak yang besar seperti ini punya berbagai macam fungsi. Dan pembuluh darah tuh ngasih ke satu-satu bagian masing-masing. Contoh, kalau otak yang bagian depan, frontal, akan mempersarafi untuk motorik. Jadi dia di samping kanan sini depan mempersarafi motorik kiri. Dia samping kiri sini dia mempersarafi motorik kanan. Jadi kalau situ kena bisa lumpuh sebelah. Kalau kenanya di bagian depan, ya itu buat fungsi berpikir. Nah, jadi kalau buat ngitung duit, bayar utang, ngobrol sama pacar, atau deep talk, semua pusatnya di sini. Jadi kalau ada apa-apa dia jadi emosional atau apa, ya mungkin stroke-nya bisa di daerah situ. Jadi depan cukup penting. Kemudian bisa juga terjadi bicaranya pelok atau ngomongnya nggak nyambung, kita ajak ngomong kok kayak nggak ngerti-ngerti. Nah itu kena di daerah temporal lobe sini ya. Di situ fungsinya buat bicara sama berkomunikasi. Dan bisa juga kenanya di belakang, di otak belakang sini fungsinya untuk penglihatan. Jadi kok dok ngeliat barang kok gelap ya buta ya kayak buta. Kenapa? Karena buat prosesor ngatur penglihatannya terganggu. Bisa juga terjadian di otak kecil. Kalau otak kecil untuk keseimbangan. Jadi habis stroke kenapa sih dia muter terus atau kok semua muter ya dok? Ya karena keseimbangannya kena. Tapi yang paling bahaya kalau kena di batang otak. Karena di situ tempat jantung sama paru fungsi refleksnya di situ. Jadi dia yang nyuruh supaya berdenyut sama bernafas. Begitu tuh kena ya udah game ya. Jadi ini yang paling ditakutin. Nah, jadi kalau tiba-tiba ada yang jatuh, nggak sadar, siapa sih yang kita kerjain? Nah, kita tanya, Pak, namanya siapa? Dia jawab, Budi, ya masih bisa lah, oke, masih bisa ngomong. Tapi kita nggak yakin dia sebenarnya sadar full apa enggak, jadi kita tanya lagi. Ini kita lagi di mana nih? Pagi apa malam? Dia jawab malam, berarti sebenarnya dia nggak sadar. Ya, dia mesti mikir dulu, ngelihat, oh ini pagi. Mikir baru jawab, oh pagi, berarti sebenarnya belum sadar full. Nah, dapat yang kayak gitu, kita langsung
telepon rumah sakit ya 119, kita kirim biar sampai ke IGD secepatnya, dan kalau bisa ada oksigen karena makanan utama otak apa paling utama? Oksigen. Jadi kaleng-kaleng yang oksigen itu yang kamu lihat biasanya ada di mana? Di apotek, itu bisa buat jalan paling enggak 30 menit lumayan ya, sambil menuju ke rumah sakit terdekat. Oke, nah jadi sebisa mungkin dibawa dalam 2 jam ke rumah sakit tersebut, dan biar 2,5 jam pertama kita bisa berikan terapi awal. Jadi bisa dibilang ada yang namanya golden period kalau orang sudah terkena penyakit stroke. Ya, biar bisa terapi lebih cepat. Kenapa mesti perlu ada golden period? Nah, kenapa ya? Nah, pas kita masuk IGD, biasanya nomor 1 pasti akan dikasih oksigen, itu yang paling penting. Ya, kemudian dicek, ya, kasih obat. Nah, biasanya kita akan CT scan dulu. Ya, tujuan CT scan untuk cari tahu kira-kira dia sumbatan, jadi pembuluh darahnya kesumbat jadi sumbatan, atau perdarahan, atau otaknya pembuluh darahnya pecah sehingga jadi perdarahan. Yang mana? Ya kita CT scan, nggak nyampe 5 menit langsung keluar dapat hasil begini. Di sini kita udah bisa ngelihat kira-kira dia apakah sumbatan, nggak ada aliran darah, atau darahnya pecah ngalir segitu banyak. Karena darah pada dasarnya banyak kalsium, dan kalsium itu yang di scan biar kelihatan warnanya putih terang. Kenapa penting kita membedakan ini? Karena terapinya bertolak belakang. Jadi bayangin pembuluh darah pecah, ngalir terus. Kita kan gimana caranya pengen nyumbat? Ya, kasih obat-obatan buat nyumbat. Bayangin kalau ada stroke sumbatan, jadi di daerah sini nggak dapat aliran darah, mati. Ya, kita pinginnya nyairin yang nyumbat. Nah, kalau dia lagi berdarah, kita cairin pakai obatnya yang ini, makin jelek lah, bisa lewat. Jadi tujuannya adalah untuk membedakan hal tersebut. Nah, ini contoh kalau yang CT scan normal, ini yang sumbatannya hebat jadi segini banyak yang kesumbat. Kemudian ini contoh kalau yang pembuluh darahnya berdarah ya seperti ini. Ya, awalnya kayaknya ringan, CT pertama, CT jam 1 jam kemudian makin gede berdarah. Ya, darahnya kayak cendol. Udah sering lihat cendol tiap bulan pasti ya. Oke, nah kalau nanya sumbatan jadi apa yang dilakukan dok kalau sampai udah ketahuan? Nah berarti kenapa pentingnya 4,5 jam itu, golden period itu, biar kita bisa lakukan yang namanya terapi trombolisis. Jadi disuntik melalui venanya, diinfus, dimasukin obat yang harapannya bisa mencairkan si sumbatan tersebut. Jadi lepas, ya moga-moga lepas jadi bisa ngalir lagi. Cuma ini hanya efektif di 4,5 jam lah kurang lebih. Ya, lewat dari itu lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Ya, terus kalau udah lewat, apa yang bisa dikerjain? Nah, kita bisa lakukan trombektomi ya. Jadi kita ada yang namanya cath lab. Nggak semua rumah sakit punya cath lab tersebut. Jadi di cath lab ini kita bisa lakukan yang namanya DSA. Jadi pembuluh darahnya via kateter, dikasih kontras, ngalir ser. Nah, kelihatan nih ngalirnya mentok di sini, berarti kesumbat di sini. Terus nah kalau kesumbat terus diapain? Pakai kateter masuk ke dalam, diambil yang sumbatannya mungkin nggak nyampe cuman 1 mm ya. Sesudah diambil ngalir lagi, dari yang tadinya begini lumpuh datang totok bisa gerak lagi. Nah ini adalah treatment paling utama yang bisa nyelamatin fungsi. Ya, jadi kalau mau dibilang time is brain benar, sangat benar, karena kalau titik sini lewat biasanya sudah kesumbat atau rusak. Nah kalau nanya, dok jadi kalau udah lewat 24 jam masih ada harapan nggak untuk selain bisa tindakan ini? Ada, tapi ngomonginnya udah bukan menyelamatkan fungsi lagi, tapi life saving. Kenapa? Nah kalau memang dia jadi sumbatan terus-terusan lama-lama, dan apalagi stroke-nya pada pembuluh darah yang besar, bisa terjadi sumbat full, kesumbatnya setengahnya. Saat kesumbat setengahnya, otaknya pada mati semua. Saat sel-sel mati dia akan bengkak. Bengkak dia akan neken ke batang otak, sehingga akhirnya bisa game. Nah supaya kagak game, apa yang dilakukan oleh dokter? Kita buka tengkoraknya, biar bengkaknya lari keluar. Nggak neken batang otak, selamat hidup, iya hidup. Tapi daerah situ memang biasanya sudah rusak. Jadi walaupun lumpuh sebelah masih bisa ngasih petua. Walaupun lumpuh sebelah masih bisa cerita-cerita. Walaupun lumpuh sebelah masih bisa tanda tangan surat warisan.
Nah itu kan yang penting. Ya. Nah ini contoh otak kalau kita udah buka bengkaknya seperti ini. Biasa mungkin kalau udah ke restoran Padang pasti udah biasa lah makan. Ya. Nah kalau nanya lagi, dok kalau udah lewat 24 jam udah lama lah, udah seminggu apa lebih, jadi udah rusak banyak terus tapi memang masih hidup bertahan. Kita masih bisa nolong apa lagi nggak sih dok? Nah ada yang namanya bypass. Ya. Jadi pembuluh darah di kulit sini, di kulit di samping telinga ini kalau kita pegang sini ada yang berdenyut nyut 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 ya. Itu bukannya kamu lagi stres tapi memang pembuluh darahnya gede di situ ya. Ya kalau lagi stres juga makin banyak sih kadang-kadang. Nah, ini cukup besar, dia memperdarahi daerah sini. Ini bisa kita buka yang tadinya nggak ada pembuluh darahnya, kita sambung ke pembuluh darah yang di luar. Ini sambungannya, kita masukin supaya dia dapat nutrisi lagi di daerah sini. Tapi balik lagi, ini ya keberhasilannya juga nggak gitu bagus, karena basically kan udah kejadian, ada bagian-bagian otak yang rusak. Makanya idealnya pas masih yang 24 jam pertama. Dan kalau nanya, sekarang saya nanya, kalau bawa ke rumah sakit, cepat nggak pindah rumah sakit A ke rumah sakit B? Nggak. Berapa lama minimal butuh waktu pindah? Bisa 6 jam. Kamu udah buang waktu kalau kamu udah salah pilih rumah sakit di awal. Jadi carilah rumah sakit yang memang ada stroke centernya, jadi supaya bisa ditanganin cepat. Ya. Oke, nah sekarang kalau perdarahan apa sih yang bisa dikerjain? Ya kita bisa kalau misalnya perdarahannya ada di rongga cairan otak, kita pasang selang supaya darahnya keluar. Kita juga bisa buka tengkoraknya, kita sedot, angkat perdarahannya. Ini sesudah dibuka, sesudah perdarahannya diambil. Bisa juga kita operasinya dengan endoskopi, luka kecil, jadi luka cuman segini aja, saya masuk nyedot perdarahannya, seperti ini gambarannya, itu darah yang apa sih, cendolnya keluar semua, itu sudah dioperasi. Nah tapi ada juga yang namanya perdarahan subarachnoid, jadi pecah pembuluh darah akibat aneurisma ruptur. Pembuluh darah otak banyak, tapi yang di dasar-dasar ini cenderung gampang membentuk yang namanya benjolan, bisul. Bisul ini kalau pecah ngocornya jadinya kayak gini. Nah kalau kayak gini apa yang bisa kita kerjakan? Ya kita buka juga, kita cari ini bisulnya segede banget nih, segede kelingking saya. Ini sesudah kita klip, kita tutup. Ini contoh seperti ini. Ya, ya ada juga menggunakan kateter. Jadi masuk dari dalam sini, terus dimasukin kayak titanium, kabel titanium kecil untuk ngisi aneurisma. Jadi di blok biar ngalirnya tetap lancar lagi. Jadi lancar lagi, dia nggak ngalir lewat sini, tapi dia ngalir ke sana. Ya sekarang sudah teknologi sampai sebegitu jauhnya. Nah balik lagi kalau nanya, ya jadi kalau supaya bisa bagus stroke-nya gimana? Ya tentu yang nomor satu adalah kontrol faktor resiko. Sama kalau sudah sampai kejadian, yang penting adalah kecepatan menuju penanganan berikutnya. Jadi masuk IGD, terus bisa kalau memang bisa bagus ya moga-moga sembuh terkontrol, atau bisa juga sisa cacat, atau vegetatif atau kematian. Jadi semua ini alurnya kurang lebih penyakitnya seperti ini. Kalau di terapi. Nah makanya supaya nggak sampai begini, apa yang mesti dikerjakan? Nah sebelum itu kita ngomong dulu di jualan dulu deh jadinya. Columbia siap pula mas, untuk stroke center kita cukup lengkap. MRI ada, CT angio ada, buat EEG ada, CAT juga ada, kita standby. Ya iyalah. Nah kita jadi semua layanan itu bisa dikerjakan yang saya sebut tadi. Nah habis itu baru yang penting yang bisa buat pesan dibawa ke rumah. Apa? Faktor resiko stroke. Jadi supaya nggak sampai kejadian stroke, ada faktor resiko yang tidak dapat diubah alias nasib, ada yang bisa diubah. Yang tidak dapat diubah nasib adalah umur. Kalau udah di atas 55 mau gimana juga kagak bakal bisa mundur. Pria juga ya, kalau di luar sana diusaha ganti tapi di sini mah sama aja. Ya, tetap pria ya pria. Dan kemudian ras-ras tertentu. Menariknya untuk ras Asia sama ras Asia African American itu juga punya resiko stroke yang lebih tinggi. Dan genetik. Jadi kalau kamu punya saudara yang sedarah, ayah, ibu, saudara kandung punya stroke, ada kemungkinan kamu juga akan mudah sekali kejadian. Bahkan pernah saya ketemu, ini ada suatu cewek datang dengan aneurisma, udah kita beresin, saudarinya kita cek, kebetulan umur kurang lebih sama, ada juga teman belum pecah. Jadi kalau udah ada, ya tolong dijaga. Dan kemudian kita masih beruntung asuransi nggak ngecek ini. Ya, kalau ada riwayat keluarga, ya udah di luar negeri asuransi preminya naik semua. Di kita kan belum atau udah? Oh udah.
Oh iya, berdarah-darah bayarnya pasti. Betul. Nah, kemudian kalau kita nanya faktor resiko yang dapat dirubah adalah, nah kita ngomong dulu logiknya. Jadi kalau sampai bisa kesumbat berarti kalau darahnya kental. Apa aja yang bisa bikin darah kental? Gula. Jadi kalau dia punya diabetes, ya tolong dimakan obatnya. Olahraga udah olahraga sampai mampus dok tetap tinggi terus. Ya udah obatnya dimakan aja. Dibanding stroke-nya umur 50 mending stroke-nya umur 90 tapi makan obat kan. Nah, itu yang logik yang kadang-kadang orang takut. Padahal sebenarnya itu yang memperlama. Kemudian berikutnya apalagi selain gula adalah kolesterol. Jadi kalau kolesterolnya tinggi juga mempermudah darahnya cenderung jadi kental. Apalagi selain itu ya jantung. Jadi kalau orang punya penyakit jantung, jantungnya cenderung berdenyut cepat atau berdenyut nggak teratur, darahnya cenderung bisa jadi ada yang namanya pusaran. Nah saat dia muser, itu cadang-cadang ngegumpel jadi terbentuk sumbatan. Jadi kalau punya kelainan jantung atau irama yang terganggu ya ada kok obatnya, tinggal niat apa enggak. Oke. Terus kemudian kalau nanya, dok kalau bisa pecah gimana? Nah nomor satu jelas hipertensi. Jadi kalau tekanan darahnya tinggi, kencang-kencang sering berasa juk-juk, ya berarti karena lagi kencang berarti resiko dia juga bisa pecah. Jadi kalau memang ada, balik lagi obatnya ada, ya tinggal dimakan. Kemudian apalagi yang bisa bikin hipertensi kalau dia obesitas. Bayangin badan kamu mungil kayak pentol korek, terus tiba-tiba kamu makin gede sampai ukuran badan 3 kali lipat. Jantung akan berusaha keras ngasih makan ke seluruh badan. Jadi tensinya pasti naik. Ya, jadi itu juga jadi faktor. Alkohol juga punya faktor, entah kenapa dia bisa bikin gampang pecah, tapi yang paling menyeramkan salah satunya sebenarnya rokok. Jadi kalau rokok, kita ngerokok 10 tahun itu biasanya pembuluh darahnya itu cenderung gampang bocor. Jadi udah rentan lah kasarnya. Jadi kalau udah kena itu lama-lama juga gampang pecah. Dan penelitian paling baru baca juga tadi, jadi mikroplastik. Jadi kalau mikroplastik rupanya banyak kekumpul di otak-otak yang dengan stroke sumbatan. Jadi darahnya cenderung kental. Mikroplastik dari mana? Pasti kalau yang sering baca tahu apa? Teh ya bisa kalau pakai yang itunya pakai tehnya atau dari sampah atau dari mungkin air yang kita dapat kita nggak tahu. Jadi ngumpul di situ. Oh iya, itu lagi motong tuh biasanya. Kamu motong pakai talenan plastik ya kena bisa atau masak pakai apa? Pot atau apa yang ada hubungannya sama plastik atau minuman cepat saji yang pakai plastik yang gampang panas sehingga bisa cair ke dalam ya. Jadi itu kalau bisa sih dihindari, ini susah sih, cuma ya kalau bisa dihindari. Itu jadi salah satu faktor. Oke, jadi ini sih kalau nanya yang sebenarnya bisa kita jaga. Tentu kalau bisa makan serat dan sayur untuk bantu ngurangin lemak dan yang lain-lain juga bagus. Oke, jadi ingat, jadi pencegahan itu penting, semua yang saya sebut tadi, sama jangan lupa biasanya orang-orang yang suka makan obat-obatan pengencer. Ya, kapan biasanya orang makan obat pengencer? Kalau sudah sakit jantung pasang ring, ya biasanya itu pasti makan. Ya tujuannya apa? Biar darahnya tetap encer, ngalir, nggak kesumbat. Nah kalau udah makan ini, kalau kita operasi itu berdarahnya hebat sekali, ya. Kalau lagi stroke. Jadi pengalaman saya operasi ini nggak gitu terlalu bagus. Banyak yang tidak bertahan. Jadi kalau sampai udah makan ini, yang paling penting apa? Jangan pecicilan, ya. Oke, kalau sampai pecicilan jatuh ya nyusahin orang lah. Biru-biru sini berdarah oke wajar, tapi kalau sampai jatuh ces ya udah susah. Oke, nah itu udah penanganan utama udah. Ya sudah, sementara itu dulu kita ngomongin stroke dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Ya silakan. Langsung teriak aja boleh. Nyampe kok suaranya. Ya. Oke, saya mau tanya dok, nama saya Joni. Jadi saya ada satu teman, dia umurnya 38 tahun. Nah, tadi kan katanya kolesterol, gula, dan segala macam. Dia basically rutin medical check up, semuanya normal, ya. Dan memang dulunya sempat gemuk, terus kemudian sudah change lifestyle, olahraga, makanan sudah jauh lebih bersih gitu ya.
Tapi kemarin ini singkat cerita dia kena stroke tuh dok. Nah dan stroke-nya itu apa ya, jadi setengah sih lumpuh, tapi karena dia motivasi buat sembuhnya tinggi, ya dia udah mulai gym semua segala macam. Nah mungkin pertanyaannya lagi dok, kadang kan kalau yang kondisi orang mungkin ada, saya bilang mungkin lampu kuning gitu lah ya, kolesterol tinggi, gula apa segala macam, atau lifestyle yang kurang bagus kan gampang tuh. Tapi kalau misalnya untuk orang di bawah usia 40 tahun, yang dia ngerasa semuanya fine-fine aja, dibuktikan dengan hasil medical check up, tapi mungkin nggak tahu sampai harus MRI segala macam yang mungkin lebih, atau CT scan yang lebih detail. Nah itu gimana taunya gitu loh dok. Kalau misalnya, oh ini misalnya yang ininya ada warning, dia oke deh disajis untuk cek yang lebih detail. Nah tapi kalau misalnya untuk yang seperti ini, itu apakah memang ya random aja atau gimana gitu untuk preventionnya? Thank you. Oke, saya coba jawab. Jadi balik lagi ke faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Apa tadi? Riwayat keluarga. Jadi pertanyaannya seberapa sayang teman kamu ini sama riwayat keluarganya? Apakah dia peduli tahu sejarah kakeknya matinya kenapa? Apakah dia peduli kira-kira kakeknya punya saudara semua meninggalnya kenapa? Itu penting karena kalau memang dia punya riwayat seperti itu berarti punya kerentanan tersebut. Aneurisma muncul kadang-kadang umur 30, 40 ya. Jadi bisa aja kejadian sudah ada aneurisma. Saya nggak tahu nih kan stroke-nya apa? Stroke sumbatan kah? Stroke pecah kah? Nah, kalau sumbatan beda cerita sih. Tapi kalau memang dia memang stroke pecah dan ada curiga ada aneurisma, medical check up itu nggak bisa medical check up yang biasa. Yang biasa cuma cek standar begini. Medical check up-nya harus nyampe periksa ini. Ya, CT angiografi lagi, beda lagi, bukan CT scan biasa. CT yang khusus lihat pembuluh darah. Itu biasa sebaiknya dilakukan paling nggak 1, 2, atau 3 tahun sekali kalau punya riwayat keluarga yang ada meninggalnya karena seperti itu. Nah, kalau sumbatan, ini juga rada bingung nih, apakah benar akibat cerita yang dibilang memang nggak ada bekas kolesterol segala macam yang bisa bikin dia seperti itu, atau memang labnya memang bagus, atau balik lagi, ya mungkin akibat mikroplastik yang saya bilang itu bisa juga, karena sampai sekarang pemeriksaan kan belum deteksi ke sana. Ya, jadi kalau nanya paling penting apa? Paling penting punya asuransi. Ya benar dong. Ya. Oke, berkat asuransi selamat kan dia. Ya udah, iya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Iya, di atas 30-an sih idealnya sih udah mulai ngecek. Paling nggak sekali aja, habis itu paling di atas 40-50 juga nggak apa-apa. Paling nggak kita tahu nih, ini orang punya kelainan pembuluh darah nggak? Soalnya ada yang namanya juga arteriovenous malformation. Jadi pembuluh darahnya ngaco, udah kayak bentuknya kayak cacing ngumpul di situ ngegrewel. Tapi aman karena kita semua yang dipakai bagian otak yang lain. Pas tiba-tiba pecah, jeder. Nggak ketahuan kan karena memang nggak pernah dicek. Lalu kamu periksa lab apa segala macam, EKG kan nggak ngecek sini. Dan paket-paket yang saya lihat untuk kesehatan rata-rata nggak nyampe sini. Pembuluh darah otak. Oke. Halo dok, saya dengan boleh. Alin, saya mau tanya ya. Ini saya ada kasus nasabah saya umur 25 tahun. Nah dia pas telepon sama saya dia langsung kayak mulutnya tuh pelok. Terus udah gitu dia langsung pembuluh darahnya pecah kan. Dokter bilang ini udah stadium 4 dan penanganannya untung cepet kalau nggak dia sudah lewat gitu. Stadium 4? Iya, udah stadium 4 gitu. Jadi batok kepalanya tuh udah dibelah. Tunggu. Biasa stadium kita pakai kalau urusannya kanker. Atau Tapi dia bilang itu stadium 4. Atau sudah parah dan asuransinya sudah bantu cairin untuk yang sakit kritis. Oke, good sih kalau memang benar. Tapi pengalaman kita memakai kata-kata stadium 4 sih biasanya untuk masalah tumor atau kanker. Jarang kita ngomong gitu, tapi mungkin dia sengaja ngomong gitu biar pada tahu, ini serius loh, nggak main-main. Ya bisa aja, bisa. Tapi biasanya sih seperti itu. Terus pertanyaannya? Tadi sih di Jody juga ini ya, saya penasaran gini, pas nasabah saya masuk tuh dia sehat, dia jaga kesehatan, makan segala macam, tapi badannya memang agak sintal ya, maksudnya badannya agak sedikit subur gitu. Jadi coba karena dia sehat dan dia juga nggak pernah ada riwayat, dia sih aku tanya-tanya dong, kita agent sebagai underwriting pertama untuk nasabah bisa diterima atau enggak. Dan dia tuh sehat, keluarganya nggak ada riwayat sakit itu, tapi kenapa dia bisa kena? Seperti yang tadi Joni tanya ya, dan ternyata setiap orang pasti mungkin punya potensi. Kalau dokter sih bilangnya kayak gitu, dokter yang di Jogja itu.
Jadi kadang-kadang stroke itu atau yang namanya potensi keluar juga bisa ngelewat 1-2 generasi. Jadi lucu, misalnya buyutnya kena, kadang-kadang loncat. Anak yang nggak kena, baru ke cucunya atau cicitnya. Oh, Jadi riwayat itu cukup penting sebenarnya. jadi sebenarnya faktor makanan segala macam juga ngefek kan? Oh itu Atau- sangat ngepek, nggak usah ngomong. Kalau mau saya pikir-pikir kenapa ras Asia lebih banyak yang sakit stroke? Jujur deh lingkungan makannya gimana? Tapi darah tinggi segala macam itu sangat. Nah, ini dok, ada teman saya sering sakit kepala. Berarti kalau dia bilang takutnya gejala stroke, itu apa yang mesti dicek? Ya datang aja kita cek dulu lihat sakit kepalanya sebelah mana, sini, Di belakang, di belakang. Ya kalau belakang memang khas biasanya buat darah tinggi atau kolesterol. Oh. Ya bisa di situ. Makanya habis itu kita cekin semua benar nggak ngarahnya ke sana. Habis itu dicari pengobatan yang idealnya apa. Yang penting Iya. kita lihat dulu. Iya, iya. Itu aja sih dok, udah kejawab tadi. Siap. Sih. Oke, silakan. Ya udah yang paling ya udah yang mulus. Jadi kalau kamu lihat PowerPoint tadi, kamu lihat PowerPoint saya tadi. Tadi udah, aku mau tanya lagi. Sama. Ini namanya untuk baca singkatannya adalah Digital Subtraction Angiography. Jadi angio itu artinya pembuluh darah, grafi kita bikin jadi imaging, dibantu dengan teknologi supaya yang lainnya tengkoraknya hilang, yang kelihatan cuma pembuluh darah. Dengan kata lain yang namanya DSA adalah pemeriksaan radiologis untuk ngecek alirannya masih bagus apa enggak. Pemeriksaan DSA cuma itu, titik. Ya, kalau treatment berikutnya yang namanya trombektomi, yang namanya tadi coiling pasang aneurism atau kita pakai kateternya buat nyumbat, itu baru terapi, treatment. Saya balik lagi, yang namanya DSA diagnosisnya adalah, definisinya adalah ini. Semoga kamu mengerti jawaban saya secara tidak langsung. Saya nggak mau ngomong detail, nanti dibuat ajak berantem. Ya, oke. Ya dia dulu. Udah. Oh dia. Iya. Kamu mau nanya aja? Sama tadi katanya pertanyaan. Oh nggak apa-apa. Oke siap. Langsung dulu lah kalau susah. Dia tadi katanya sama mirip-mirip pertanyaannya. Nah, Oke. dok terkait yang tadi kepala ya. Yang teman saya ini kan ternyata dia memang beberapa kali sempat ada nyeri lah di bagian kepala. Nah, apakah itu bisa menjadi tanda untuk melawan yang CT angio itu atau tapi sebelumnya itu dia kayak sakit misalnya kayak mungkin ras bentar baik-baik aja gitu. Ya. Jadi sakit belakang kepala juga sebenarnya banyak kemungkinannya. Orang lagi flu pilek aja juga tensi bisa naik segala macam. Jadi makanya tujuan periksa ke dokter adalah buat cek dulu. Oh ya benar tensinya tinggi. Oh punya riwayat tensi lama. Oh berarti pada dasar hipertensi. Oh habis cek memang tensinya rada-rada tinggi. Terus cek kolesterol. Emang kolesterol rada tinggi. Oh ya berarti masalahnya kolesterol. Atau bisa juga ya memang lagi infeksi juga pun bisa begitu. Jadi macam-macam. Ya, jadi memang idealnya tetap dicek. Ya, karena kalau udah ketemu kita baru ngarahnya kemana. Sama kayak ada yang nanya biasa, dok kalau vertigo penyebabnya apa? Waduh, bisa ada 20 diagnosis yang bisa ngarahin ke vertigo macam-macam. Makanya tujuan ketemu kita biar kita nilai kira-kira ngarahnya nih kemana. Oke? Dokter umum juga bisa kok, makanya kan masuk dalam daftar penyakit puskesmas itu 144. Jadi yang penting ketemu dulu. Ya, oke. Dok, berarti tidak semua sakit kepala itu mengacu kepada gejala stroke ya? Enggak. Oke. Nah, pertanyaan saya berikut adalah gejala-gejala awal apa yang bisa untuk mendeteksi dengan DSA tuh? Karena kan DSA kan yang saya baru ketahui itu adalah pendeteksi dini yang sangat boleh bilang untuk gejala stroke ini untuk menarik sumbatan yang mungkin kelihatan ringan ya sekalian ya. Apakah DSA itu termasuk cuma cek doang atau ada tindakan, ada sumbatan mereka tarik? Oke, saya balik lagi tadi jawaban yang awal. Definisi DSA adalah pemeriksaan diagnostik untuk tahu gambaran seperti ini. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke ranah tindakan lanjutannya yang menggunakan DSA ini, alias nggak mungkin dong saya ngerjain trombektomi nggak ada DSA-nya. Ini sambil ngalir sambil jalan real time. Nah ini baru yang namanya terapi trombektomi.
Nggak mungkin saya pakai kateter melakukan coiling jadi yang seperti ini tanpa ada pemeriksaan DSA-nya real time sambil jalan. Nih, saya masukin coilnya ini begini, coil jalan sampai ke sini ngisi, tentu DSA-nya sambil jalan. Jadi tolong dibedakan mana DSA yang memang beneran DSA sama treatment berikutnya yang menggunakan DSA. Ya, bedanya di situ. Kalau secara medis kedokteran barat yang kita kerjain, yang biasa kita kerjain begini-gini ya trombektomi maupun pasang coil maupun ngisi semen ke daerah situ, nah itu baru kita ngomong treatment. Tapi kalau DSA yang dibilang yang lain, ya, I don't know. Bukan ilmu saya itu. Iya, jadi bukan ilmunya Jack, udah gitu aja. Mau dipancing gimana jawaban saya begitu. Siap dok. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Dari riwayat apabila ada darah rendah, apakah bisa tuh kena hipertensi atau diabetes? Oh bisa banget. Jadi ini ada salah kaprah soal yang namanya darah rendah. Darah rendah itu konsepnya bukan sel darah merahnya rendah, tapi tekanan darahnya rendah. Jadi dia jantung cuma perlu effort yang ringan untuk mencapai ke seluruh badan. Biasa pada wanita-wanita mungil ya dari lahir ini kecil, jadi emang dia nggak perlu effort berat. Atau orang itu memang sudah jadi olahragawan kelas berat alias tukang beca ya. Itu biasanya jantungnya denyutannya nggak nyampe 50-an. Yang normal pun biasanya 80, 120, 100-an lah per menit. Nah seiring perjalanan hidup dan metabolisme yang menurun, biasanya di atas 40-50, nah semua mulai berubah ya. Hormon juga udah mulai berkurang. Jadi akhirnya dia nggak bisa bekerja seperti normal atau si pembuluh darahnya sudah mulai karatan. Jadi effort yang diperlukan untuk ngalirin ke tempat yang sama, butuh jantung yang lebih kuat alias tensinya naik. Jadi kalau nanya bisa ya. Jangan berarti kamu darah rendah seumur hidup nggak pernah ngecek ke Pusyando atau ke puskesmas, jangan ya. Paling nggak 6 bulan sekali, setahun sekali aja cek iseng ya. Oke. Ada lagi? Ya. Udah pertanyaan terakhir? Ayo pertanyaan terakhir nih. Ya udah. Sebelum kita tutup. Lanjut. Sesi 2. Wih, sesi 2 nanti. Mau nanti aja lanjut. Oke, lanjut. Ya, kita ngomongin. Gak ada briefing. Kita briefing berikutnya nyeri tulang belakang ya. Oke, ini juga pasti banyak nih nasabahnya dengan nyeri tulang belakang. Oh belum? Oke, mau nanya dulu. Mau nanya lagi? Apa? Oke, siap. Oke, jadi kita pasti sering ada yang sakit pinggang di belakang atau sakit di leher atau menjalar sampai ke tangan, apalagi kalau udah di atas umur 40-an lah. Kenapa bisa begini? Berarti biasanya ada saraf kejepit. Biasanya, nggak selalu. Nah, gejalanya apa? Biasanya bisa ada yang namanya nyeri menjalar. Nyeri menjalar, nyerinya di belakang sini, nyeri yang di tengah sini, kadang-kadang kita gerak sini aja sakit, sini sakit. Ini namanya nyeri axial pain. Ada juga nyeri yang menjalar sampai ke kaki atau ke tangan, itu namanya radikulopati. Nah, nyeri yang menjalar ini juga bisa ditemani, dibarengi dengan yang namanya kelumpuhan. Jadi kaki tiba-tiba kalau jalan begini, nggak bisa diangkat, atau tangannya mau megang barang apapun suka jatuh, itu juga bisa saraf kejepit. Dan yang berikutnya yang paling kagak enak buat para pria adalah disfungsi ereksi. Ya, itu juga bisa kejadian karena saraf kejepit. Selain mungkin gangguan pipis maupun BAB, kok tiba-tiba susah ya mesti ngeden, kok pipis BAB tiba-tiba ngalir terus nggak bisa ditahan. Nah itu juga bisa karena saraf kejepit. Nah jadi kita mesti tahu yang namanya otak, ya otak punya yang namanya sistem saraf pusat, ya alias sumsum tulang belakang, yang mempersarafi ke tangan dan mempersarafi di leher keluar ke tangan kiri dan tangan kanan. Sementara di pinggang dia mempersarafi ke kaki kiri dan kaki kanan. Dan kalau di buntut dia mempersarafi ke alat vital, alias untuk pipis, BAB, BAK, semua sumber yang nyuruh dari atas. Dan apa berarti kepentingannya? Jadi kalau misalnya, jadi ini kita lihat ada gambaran MRI, ada gambaran tulang belakang, antar tulang ada yang namanya bantalan. Ya. Yang bantalan ini untuk support kita bisa jalan, bisa naik turun, bisa miring begini, ini disupport oleh bantalan. Jadi bila bantalannya keluar, nonjol seperti ini, neken saraf yang akan keluar ke samping, dia akan bikin nyeri menjalar sampai ke bawah. Ini yang dibilang ischialgia. Ya.
Ini gambaran kasnya kalau bantalan yang nonjol. Nah, berikutnya apalagi yang bisa bikin sakit? Ada yang namanya spinal stenosis. Jadi kalau umur udah di atas 40-50, ada gejala yang kalau dia mau jalan 5 menit, yang biasanya 1 jam window shopping mami kita, oh ternyata 5 menit udah sakit. Mesti tiduran dulu, duduk istirahat, jalan lagi, enak. 5 menit sakit lagi. Kenapa? Karena ada sumbatan di sekeliling sumsum sarafnya, alias flavumnya atau ligamentum flavumnya menebal. Ini kelihatan gambaran kalau nebel kayak gini. Sarafnya jadi tinggal bulat sekecil ini. Ya. Ini namanya spinal stenosis. Nah, ini contoh lainnya. Ini lihat ya, ini gambarannya sudah tebal seperti ini. Kejepit dari belakang. Bantalannya nonjol sedikit, jadi sarafnya tinggal sisa segitiga yang kecil. Betul, ya kejepit dong sarafnya. Benar dong kata orang saraf kejepit ya. Ya. Nah, ada juga yang namanya spondylolisthesis, di mana tulangnya maju, biasanya karena kecelakaan, patah maju ke depan. Otomatis sarafnya biasanya ikut ketarik jadi kejepit di sini juga. Ya, ada juga yang karena masalah umur. Jadi lebih cenderung yang namanya nyeri sendi, ya. Jadi kalau udah umur kadang ada nyeri sendi osteoartritis di sendi-sendi kecil, tapi bisa juga terjadi pada sendi-sendi besar. Dimana kalau ini foto ronsen orang yang masih muda seperti ini, yang sudah usia tulangnya sampai tajam-tajam kalsifikasi, ya kalau ke depan nggak masalah, nggak ada organ penting, tapi kalau ke belakang, dia bisa neken saraf-saraf yang di belakang sehingga bikin sakit juga bisa. Ini kasnya biasanya nyerinya di pagi hari, bangun pagi. Sama kalau nyeri sendi kayak di sini juga pagi hari. Nah ada juga yang kalau yang habis jatuh naik motor, jatuh dari tangga, yang terutama jatuhnya pantat duluan. Ya buntutnya sih aman kadang-kadang, tapi habis itu akibatnya transfer of force-nya lari ke atas, yang kena biasanya tulang belakang di sini. Jadi patahnya bentuknya jadi kayak trapesium kompres begini. Ya ini namanya fraktur vertebra. Nah apa ininya? Dia tuh nyeri kadang-kadang tulangnya kalau karena dia banyak retakan-retakannya dan kadang-kadang neken ke belakang, neken saraf di belakang bikin nyeri juga kejepit. Nah ada juga yang namanya sacroiliac joint pain. Apa ini? Biasanya kalau misalnya antara buntut, ini tulang buntut, dan tulang pinggul juga ada sendinya. Seiring umur karena sering dipakai, sendinya bahkan berasa nyeri pas di pantat sini. Ya, atau memang karena kehamilan, atau bisa juga karena tinggi kakinya yang berbeda sehingga posisinya beda. Yang mirip-mirip juga dengan yang tadi dibilang ischialgia, nyerinya sampai ke bawah kalau sarafnya kejepit di pantat. Ada yang namanya piriformis syndrome. Jadi karena tegang, jarang di stretching, jadi kejepit, akhirnya nyerinya mirip kayak saraf kejepit yang kita cerita. Dipikir sumbernya di sini, ternyata sumbernya di sini. Bisa. Ya. Nah sekarang apa yang bisa kita kerjakan? Ada yang namanya tindakan pain intervention, di mana kita buat luka yang kecil nggak nyampe 1-2 mili, ya tujuannya untuk mengurangi nyeri yang dialami. Ya, ini contoh suntikan kalau kita ke tulang belakang. Kita masukin obat ke daerah tulang belakang sini dengan alat X-ray di ruang oka sehingga nyerinya berkurang karena saraf yang bengkaknya kita kurangin dengan bantuan steroid sama anestesi. Tapi basically utamanya sebenarnya ini untuk ngelihat, ini problemnya benar di sini nggak? Tapi apakah membereskan masalah secara real? Tidak. Tapi paling nggak tahu, oh iya emang beneran nih problemnya nih. Dari semua yang kejepit, yang paling parah di sini enak. Kita dapat. Dan ini juga nih kita bisa pakai untuk yang tadi, sendi antara sacroiliac maupun piriformis, kita kasih obat di sini juga bisa. Nah, ada juga yang namanya radiofrekuensi. Jadi kita kasih jarum ke target saraf-saraf yang mengalirkan fungsi nyerinya, kita bakar dengan gelombang radiofrekuensi dengan harapan aliran saraf ke atas yang bilang sakit berkurang. Tapi balik lagi, main problem diberesin? Enggak juga. Jadi masih bisa nyeri lagi. Nah, ada juga yang kita berikan kateteras, jadi masuk dari buntut, lubang buntut, ke target yang kejepit kita kasih obat di daerah sini, atau kita bebasin ya jaringan-jaringan yang lengket, biasanya akibat yang sesudah operasi. Dan juga kalau yang patah kayak tadi bisa juga yang kita lakukan vertebroplasti alias diberikan semen. Jadi kita masukin probe segede bolpen, kita isi semen ke daerah yang patah, akhirnya posisinya balik ke normal, nyerinya pun juga bisa berkurang lumayan. Oke. Nah, kalau nanya, dok,
Jadi sebenarnya ada teknik yang lain yang lebih membereskan masalah, ada. Ada yang namanya pembedahan minimal invasif di mana contohnya kita menggunakan endoskopi dengan luka yang nggak nyampe 1,5 cm, kita masuk, kita ambil bantalan yang nonjol tadi. Ada juga PLDD, kita menggunakan laser ke target bantalan yang bermasalah nonjol, kita bakar dengan laser tersebut dengan harapan yang nonjol ini ketarik ke dalam. Ada juga yang endoskopi dari belakang juga, kita buat luka kurang lebih 1,5-2 cm, kita masuk dari belakang, dicari, nah ini bantalannya yang udah kita ambil. Ya. Ini contoh yang sudah dioperasi seperti ini, yang bantalannya nonjol hebat, ini sesudah kita angkat, di mana bantalannya berkurang. Ya, ini bekas areal operasi. Nah, ada juga yang lebih maksimal adalah operasi di mana kita pasang pen. Ya, atau fusi, di mana targetnya tulang yang kayak tadi maju gitu, kita pasang pen biar posisi balik ke normal. Nah, ini kita buka sarafnya, terus kita pasang pen biar dia tidak lari kemana-mana. Di leher pun juga begitu, luka segini, kita masuk, kita pasang seperti ini. Atau kita pasang bantalan pengganti tersebut. Itu juga bisa semua. Nah, supaya nggak nyampe ke sana, yang paling penting apa? Olahraga, ya. Olahraga juga lihat-lihat, jangan semua dihajar. Ya, contoh, kalau kamu angkat berat terus-terusan yang hebat, ya yang kena kan nanti tulang belakang, ya. Bukan berarti nggak boleh, kalau mau bench press aja lah, ya. Itu mungkin masih mendingan. Nah, kemudian kalau kita sudah punya penyakit yang disebut semua di atas, kalau misalnya kamu ngangkat berat, yang tadinya nonjol, kemungkinan akan makin nonjol karena makin kejepit. Jadi kalau sudah punya penyakit itu, sekarang saya nanya, loncat-loncat sering boleh nggak? Yang bilang boleh kenapa? Kamu loncat. Beban double. Bisa makin nonjol nggak? Oke. Pertanyaan berikut, lari itu loncat nggak? Kenapa loncat? Ya udah kalau gitu saya tanya, yang jawab lari nggak loncat itu apa? Definisi lari adalah 2 kaki pernah tidak sadar di lantai. Berarti loncat dong. Ya udah, jadi sama aja. Jadi rekomennya tetap aerobik ringan aja, jalan kaki. Kalau bisa berenang bagus, cuma nyari tempatnya susah yang aman. Kemudian ya maksudnya biasanya diajak main orang, terus kita datang atau banyak orang tua juga. Belum masalah kalau memang punya sakit pinggang, ininya udah lemas, gimana caranya kamu nurunin orang tua masuk ke kolam renang? Ayo sekarang saya tanya. Kan susah, nggak segampang itu. Ya, jadi kesulitan kalau untuk kolam renang aksesnya nggak semudah yang kita bayangkan. Kecuali duitnya memang banyak, bikin sendiri di belakang yang lain cerita. Ya, kemudian Pilates. Pilates udah lumayan lagi hot sekarang. Basically dia stretching lebih ringan dari semua gym, tapi basically lebih mahal ya, kecuali punya alatnya sendiri. Oh, apa ya? Oh ya, ya good, bagus, udah benar itu. Oke, nah sama yang paling penting latihan otot perut sama punggung. Dengan kata lain, plank sama satu lagi apa yang sering dikerjakan selain plank? Squat. Tujuannya apa? Ngelatih otot sini biar beban nggak semua lari ke tulang belakang. Jadi lebih banyak lari ke otot. Jadi itu sih yang paling penting. Kalau nanya sit up masih boleh, masih zaman? Oh ya udah pinter, sip, bagus. Ya, udah nggak boleh karena basically itu nyerang tulang belakang. Jadi gerakan yang lain oke. Sama gimana caranya kerja ergonomis. Nah kerja ergonomis gimana? Siapa yang biasa ngetik terus palanya begini terus? Kamu ngeliat gini terus, ya kan lama-lama ini bisa kena saraf kejepit. Jadi kalau bisa layar posisi rada lurus begini. Rada sombong dikit lah, nggak apa-apa, ya biarin. Atau jadi sales lebih banyak keluar, ya oke, boleh, itu juga boleh. Dan kemudian untuk angkat berat jelas berarti nggak boleh ngangkat kita begini. Karena ini yang bisa kena. Jadi paling nggak ngangkat pun harus begini. Ya, tujuannya supaya menjaga tulang belakang. Dan entah kenapa rokok juga punya faktor ke nyeri tulang belakang. Saya juga nggak tahu logiknya di mana, tapi ada masuk juga. Nah, zaman dulu waktu duitnya banyak, jadi ketekan sini pantatnya sakit dia kena piriformis. Nah, sekarang udah zamannya QR udah kagak ngepek. Ya. Jadi
celana ketat ini udah nggak terlalu. Cuman yang mungkin yang mesti diingat buat para wanita adalah hak tinggi. Ya memang cakep kelihatan tinggi, tapi sebenarnya saat posisi kamu begini, ini makin ngedorong. Jadi yang tadinya ngejepit makin ngedorong ke belakang. Jadi sepatu teplek is the best. Ya. Oke, itu. Ini contoh latihan-latihannya yang udah biasa YouTubean pasti udah tahu. Ini simple tapi ya sangat efektif asal dikerjakan. Asal dikerjakan. Oke, terima kasih. Kalau ada apa-apa boleh lanjut tanya, silakan. Boleh? Orang tua kan pas mau berdiri ya, jadi jatuh ke duduk, jadi retak ya tulang belakang ya, jadi BAB nggak bisa gitu. Jadi itu solusinya misalnya kalau di semen gitu bisa ya dok ya, injek semen ya. Oke, kalau sampai BAB sudah nggak bisa dan kejadian sudah berapa lama? Udah seminggu lah. Oke, kalau masih awal-awal 3 hari semingguan mungkin masih oke. Soalnya problemnya balik lagi ke teori saya yang paling pertama. Saraf kalau udah rusak mati. Tulang dok. Iya. Tulangnya. Sekarang saya ada nanya, saya ronsen ya? dengar cerita saya dulu. Iya. Untuk fungsi BAB yang megang saraf apa bukan? Apa tulangnya? Saraf. Nah, tulang patah bisa ngejepit saraf nggak? Bisa. Jadi kalau kamu beresin tulangnya, saya yakin di kifoplasti di semen nyerinya akan berkurang. Tapi sarafnya belum tentu balik. Karena udah kejepit. Idealnya kalau udah kejadian kayak gitu, hari itu juga langsung operasi. Karena yang pernah kayak gitu saya operasi, masih dia enggak dulu, besoknya baru operasi. Motoriknya perbaikannya kapan? 2 tahun. Yang sehari aja nunggu begitu Pak. Jadi kalau sampai udah gangguan BAK BAB, apalagi udah seminggu, belum tentu dia akan balik itu BAK BAB-nya. Kena. Kejepit karena patahan tersebut. Ya, kamu bayangin ini kabel, ya, dijepit, jepit sehari kita bebasin oke. Kamu jepit setahun masih bagus gak habis dibebasin? Ya kan belum tentu. Jadi solusinya yang baik gimana dok? Ya ketemu dokter dicek. Nggak maksudnya untuk itunya dok, untuk apa terapinya gitu. Ya kamu terapi mau ngurusin sendiri. Ngerti apa yang mesti dikerjakan? Ngerti fisioterapinya apa? Mesti latihannya apa? Atau mesti pasang kateter apa enggak? Ya makanya datang biar kita lihat. Oh ini ternyata udah parah, mesti pasang kateter terus-terusan seumur hidup. Bisa. Oh ternyata ini masih belum parah, sarafnya rupanya masih bisa pipis, rupanya karena prostat doang makanya susah pipis. Bisa. Ya nggak tahu. Nanya apa kita mesti datang kita lihat pasien. Oke, terima kasih dok. Ya. Silakan. Oke, dok, nama saya Teddy. Nah, saya mau tanya, kalau menurut pengalaman dokter, sakit saraf kejepit ini, statistiknya menunjukkan lebih banyak yang disebabkan oleh penurunan fungsi kinetik karena usia atau karena kecelakaan dok. Itu pertama. Kalau karena penurunan fungsi tubuh kan berarti itu akumulatif bertahun-tahun kan. Nah itu yang kita hindari juga sebagai agen asuransi ya. Karena takutnya dibilang penyakit degeneratif. Terus yang kedua, kalau misalnya kita pernah nih ngerasa nyeri di bagian lower back itu, ya kita curiga gitu. Itu deteksi yang paling efisien dengan harga yang paling oke dari dokter apa? Itu aja dok. Oke, nanyanya susah semua nih. Oke, kita ngomong ke yang deteksi dulu kali ya. Oh ya, yang awal dulu ya, kira-kira banyakan trauma atau ini. Kalau dari pengalaman yang saya lihat selama ini sih, yang paling parah memang mostly karena trauma. Tapi kalau nanya statistik bisa tinggi juga akibatnya memang akumulatif, tetap nomor 1 justru akumulatif. Karena pada dasarnya semua manusia akan jadi tua. Dan yang kedua, pola makan. Kalau kita lihat, kayak di Amrik, 60% obesitas semua kali ya. Kita mulai ngarah ke sana. Apalagi kalau kerjanya gitu aja dan lupa olahraga. Nah, semakin kita tua, berat badan semakin gede. Nah, sekarang saya tanya. Ini badan buat megangin frame bajai. Terus badannya makin saya gedein, saya tambahin frame truk. Yang kena siapa? Tulang belakangnya. Ya, jadi intinya obesitas adalah masalah utama yang bikin nyeri di tulang belakang. Jadi kalau nanya akumulatif, degeneratif, sebenarnya iya. Nah
Nah sekarang saya nanya, tiap kali kita centang kalau dokter jarang kita nyentangin degeneratif, Anda tahu nggak bakal ditanggung. Jadi yang penting ketemu dokter yang ya, intinya mah itu. Oke, yang kedua tadi apa saya? Sorry lupa. Oh, oke. Oke, yang paling penting tetap ketemu dokternya. Jadi kadang-kadang kamu jangan salah, ini nih banyak, bisa dari otot juga. Jadi kalau ketemu dokter, mereka bisa beberapa cara diceknya. Satu, dites dulu, oh emang tekanannya nggak ngarah ke posisi yang tulang belakang. Oh lebih ke sini, ini hampir pasti otot. Tapi begitu nyerinya rada ke sini, ini udah mulai membingungkan, bisa iya, bisa enggak. Jadi makanya cara paling gampang yang dilakukan oleh dokter atau fisioterapi atau asuransi adalah suruh fisioterapi dulu atau pulang makan obat nyeri, siapa tahu dalam 2 minggu akan perbaikan. Kalau memang otot pasti akan perbaikan. Jadi cara curangnya begitu, paling hemat sebenarnya, tapi paling lama, ya udah. Tapi kalau nanya mau paling cepat, balik lagi ya gambaran MRI tadi langsung kelihatan semua. Minimal berapa juta? 4 sampai 5 juta. Ya balik lagi, jadi kalau mau periksa mesti ketemu dokter yang tepat. Pertanyaan lanjutan dok, ini apa pengalaman pribadi nih. Jadi saya pernah ngalamin kayak di bagian lower back itu kayak ada kesetrum gitulah. Nah pas main bola gitu. Nah itu bisa tiba-tiba nyerinya itu terasa sekian lama lah, 15 menit. Tapi kalau posisinya salah aja gitu, nggak terus-terusan gitu. Itu besok hilang. Nah tapi pernah itu terjadi kayak 1 tahun, terus 1 tahun ke depannya baru terjadi lagi. Nah itu indikasi saraf kejepit atau otot? Kalau sampai nyerinya ada kasnya dia menjalar, hampir pasti 100% saraf kejepit. Nah kalau memang di belakang bisa ya bisa enggak. Masih 60-40, 60-40 lah. Makanya idealnya kita kalau ada dokter udah cek itu, kita cek semua segala macam dari pemeriksaan fisik ngarah lebih detail memang ke sana. Kita tetap akan nyaranin kita MRI. Karena bisa juga memang ada juga saraf kejepit tapi yang nggak ada gejala sama sekali juga ada. Itu pun kita nggak apa-apain, yang nggak ada gejalanya. Oh tapi kalau ini saraf kejepit, terus kita lihat range-nya, apakah nyerinya ngikutin dermatom yang seperti ini. Jadi setiap saraf itu mempersarafi daerah kabelnya itu mempersarafi daerah-daerah tertentu. Nah, sorry, keterusan dia. Nah, contoh, lumbal 45 mempersarafi daerah sampai ke sini. C55 cuma nyampe ke jempol. Kita juga ngelihat itu. Oh, ternyata sesuai sama jepitan di cervical 5. Ya barulah kita ngomong nih kayaknya memang problem di sini nih, ini kejepit. Ya udah gimana mau diapain? Ya, jadi kalau nanya kamu tetap masih ada kemungkinan bisa. Ideal kita mau exclude, justru menganggap nggak ada masalah, ya sekalian aja MRI. Ya tes kartu bener. Caranya? Dokter saya yang nanya sekarang. Ya. Kan tadi dokter, oh sebentar. Maaf. Saya udah greget ya soalnya tadi. Soalnya tadi dokter ada sempat ngebahas soal yang sering motoran. Nah saya itu belum lama ini ada crash di jalan. Jadi saya itu pernah tahun lalu saya itu crash di jalan, terus saya itu terseret di 5 meter kalau nggak salah. Helm saya badan dan sini saya kena. Jadi ada kemungkinan ini tuh sering kedut-kedut. Nah, yang saya mau, karena kan saya belum melakukan tindakan nih sampai sekarang. Terus saya suka ngerasa kalau kemarin saya baru kelompok tuh sempat perjalanan jauh, ini tuh sempat kayak mati rasa 1 tangan. Nah, saya takutnya ada nggak kemungkinan saraf saya itu atau salah satu dari bagian ini saya tuh kayak ini sempat memar, memar dan darahnya ngumpul di sini dok. Nah, tuh saya bawanya ke tukang urut biasa. Oh iya sip. Gitu. Ada yang premium gitu? Nah, kayak Shinsei gitu lah. Iya. Jadi seiring berjalannya waktu hilang pelan-pelan, tapi saya masih suka ngerasain mati rasanya gitu. Terus saya kan kalau jatuh seringnya sebelah sini. Nah ini tuh sering jadi tumpuan nih dok.
Terus yang saya rasain tuh darahnya kayak mati. Walaupun udah diurut nih. Tapi ntar kalau gimana tuh pas saya jalan atau berdiri ini kedut-kedut lagi dut gitu. Nah itu biasanya kenanya di mana sih, Dok? Nah kalau yang di bahu sini, jadi kamu lihat. Ini sumsum sarafnya lari dari sini, lari ke sini. Kalau keluhannya di sini berarti bisa ada kabelnya bermasalah di sini atau kabelnya bermasalah di leher. Jadi biasanya kalau nanti kayak gini, saya pemeriksaan lanjutannya setelah cek semua, MRI-nya nggak cuma di leher, di sini juga. Apakah sarafnya yang problem kejepit di sini apa di sini? Apalagi udah sering berulang dan cenderung bisa mati rasa, itu udah gejala saraf sih biasanya. Nah kalau yang lutut masih bisa, memang sendinya yang kena atau tulangnya memang ada yang nusuk sedikit juga bisa, ya itu bisa tuh ACL tuh. Waduh, Ya jadi intinya apa? dokter yang tepat. Bukan, jangan naik. Oh ya. Oh belum. Itu faktor kedua. Nomor satu baik, apa? baik. Intinya apa? Jangan naik motor. Waduh, itu di saya, Dok. Nggak boleh, aduh. Terus saya mau nanya lagi, Dok. Kan kita kan kalau jarak jauh kan suka maksudnya ada indikator tambahan nggak? Kalau misalnya kita suka jarak jauh kan pakai helm nih, terus sering sakit di sini nih. Oh iya, pasti. Helmnya full face kan? Ya udah. Oh. Beratnya berapa tuh helm? Hah? Beratnya berapa? 155. Wes, ya, itu pasti akan ngebebanin sini. Belum kamu kalau motornya yang model. Oh, untungnya enggak sih. Oh. Aduh, untungnya enggak sih, Dok. Untungnya enggak. Udah. Skip. Salah nanya. Oke. Terima kasih, Dokter. Iya. Nama saya Davin. Saya kebetulan bulan lalu itu habis MRI. Ada indikasi di L34 sama L45. Di 45-nya itu memang enggak parah sih, Dok. Ya. Tapi di 34 yang cukup keluar. Oke. Nah, tadi kan aku udah baca salah satu penyelamatan utama lah itu berenang ya, Dok ya. Ya. Sama olahraga ringan lah. Nah, pertanyaannya, Dok, apakah berenang dan olahraga ringan ini bisa membuat lumbarnya ini kembali normal? Oke. Pertanyaan bagus sekali yang sayangnya jawabannya nggak akan kamu senangi. Sekarang kita mesti tahu dulu yang namanya bantalan. Sayangnya nih jarang kita makan iga sapi atau iga babi yang toto udah masih ada kelihatan bantalannya. Ya, padahal kalau kita makan sebenarnya kelihatan. Yang namanya bantalan itu kayak tulang muda. Kayak tulang muda ayam. Ya. Jadi kamu bayangin ini tulang keras, ya. Terus dia ngejepit, dia nonjol lari keluar. Kira-kira tuh tulang muda bisa didorong lagi nggak? Secara normal tanpa mekanik? Nggak bisa. Jadi tujuan renang dan semua olahraga apapun yang kita omongin tadi adalah memperkuat otot-otot yang mensupport dia. Biar nggak makin neken, makin nonjol keluar. Jadi kalau nanya itu terapi utama memperbaiki ya kagak, tapi menjaga iya. Makanya tadi saya sibuk ngomong dari tadi yang suntik las ini itu nggak memperbaiki real problem mekanisnya apa. Yang idealnya ya bantalannya kita ambil atau bantalannya kita ganti bantalan baru. Alias sudah masuk kategori ranah operasi. Ya kalau ada yang ngomong selain itu ya saya nggak bisa ngomong, tapi secara medis ya logiknya begitu. Kalau memang sakit terus, kalau dengan berenang, nah makanya kayak saya bilang solusinya dua. Kita cuma ngambil sebagian, ya, dengan harapan ini yang nonjol sudah nggak ngejepit. Jadi dengan endoskopi kita ngambil luka kecil bisa. Tapi nanya yang di sini bisa lari keluar lagi, ya bisa. Makanya kalau udah sakit begini, udah operasi, bukan berarti loncat-loncat lari-lari. Pernah ada yang begitu, habis kita endoskopi diangkat, udah lari-lari pecicilan, besoknya keluar lagi. Ya operasi lagi akhirnya pasang pen tadinya nggak perlu pasang jadi pasang. Ya jadi idealnya semua ini ganti sama pen, jadi kan nggak akan ada yang keluar lagi. Makanya kalau bisa kita ngebom nggak pakai bazooka ngapain? Ya yang ringan-ringan dulu aja. Jadi kamu perlu operasi apa enggak, perlu tindakan apa enggak, balik lagi tergantung kamunya terganggu enggak. Tapi kalau kaki sampai sudah lumpuh, nggak bisa digerakin, hari itu juga kamu mesti operasi. Karena logiknya gini, kabel di sini nih,
ada di dalamnya ada beberapa kabel. Kabel yang paling kecil kabel untuk nyeri. Ya. Jadi kalau kita jepitannya udah dibebasin sedikit biasanya nyerinya kurang jauh. Tapi kabel yang paling tebel di dalam sini adalah kabel untuk motorik. Nah, kamu bayangin udah tebel aja kejepit jadi lumpuh. Terus kamu bebasinnya udah rusak. Jadi intinya begitu udah kejadian langsung cepet. Nggak usah mikir-mikir ya enggak. Tapi kalau belum ya masih bisa lah kamu nawar segala macam silakan. Yang penting kamu tahan nyerinya. Sama ini dok, kan kalau saya memang nggak mau operasi ya dok ya. Kalau misalkan dioperasi berarti kan dia bantalan yang diambil itu ya ibarat dari 100% berkurang jadi 80% gitu ya dok ya. Betul. Berarti dia nggak akan kembali normal walaupun sudah dioperasi. Ya enggak. Sekarang kebalik lagi. Definisi normal kamu apa? Sekarang kamu udah minus loh. Oke. Ya. Kamu udah minus karena kayak yang di sini nih lihat. Kamu udah minus karena udah ada yang nonjol. Kamu berharap ini balik seperti ini normal 100%. Ya kita ngambil cuman segini aja yang nonjol. Yang mau dibilang nggak normal ya jelas nggak normal. Kalau kita udah beresin normal jelas nggak normal. Tapi sekarang kamu sudah minus, udah nggak normal. Itu yang harus diingat, yang kadang-kadang orang lupa mau 100% kayak masih umur 12 tahun, apa 15 tahun, atau 17 tahun. Ya, oke. Oke, thank you so much dokter. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oh ada. Kalau misalkan ada orang nih punggungnya kalau misalkan stretching terus bunyi-bunyi gitu dok. Kayak pas diputar terus bunyi. Nah itu kenapa tuh dok? Nah, biasanya karena udah sering dipakai. Ya, alias nomor satu jelas. Kalau kita udah makin umur, cairan sendi kita berkurang. Jadi kita mau gini-gini aja tuh kadang-kadang udah kletek-kletek ya. Dan kedua karena sering dipakai, apapun yang kontak antar tulang pasti ada sendi. Iya. Ya. Apapun yang sering kontak lama-lama bisa kegerus. Ya, jadi kalau nanya ya itu karena pemakaian yang penting bahwa setiap kletek-kletek itu kagak ada yang nyeri hebat berikutnya. Oh berarti kalau ada bunyi tapi nggak ada nyeri nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuman yang mesti diingat ada beberapa teori yang bilang yang namanya sendi itu ada yang nutupin. Kalau kamu sering sekali sengaja ngeletekin bukan karena memang olahraga atau apa, lama-lama jaringan yang nutupin dia jadi lemas. Saat lemas gampang robek. Jadi itu aja sih yang mesti diingat. Jadi kalau yang suka ngeletek-ngeletekin gini-gini, ya tolonglah jangan sering-sering. Oke. Terus pencegahannya apa dok kalau gitu? Ya susah nih ngomongnya karena kan dipakai buat seumur hidup. Ya berarti pencegahannya nomor satu punya asuransi. Oke, ada lagi? Dok, nanya nih dok, tapi nggak langsung berhubungan dengan tulang belakang. Boleh. Jadi kalau misalnya orang ACL-nya putus, kan kalau dari segi medis kan disajasi adalah operasi. Nah kalau sebenarnya orang ini hanya memperkuat dia punya otot terutama bagian kaki, itu bisa di kedepannya nggak perlu operasi atau memang kalau ACL putus tuh kalau tanya ke beberapa dokter yang itu dia lebih sih ya udah operasi tidak sekarang dibandingkan mending operasi ACL dibandingkan operasi yang jauh lebih besar gitu. Itu menurut dokter gimana? Oke, karena ini bukan bidang saya, saya nggak bisa ngomong detail dan belum tentu omongan saya benar. Cuman kita ngomongin logika aja. Tujuan ligamen itu ada supaya ngejaga posisi dia nggak lari ke sana sini. Iya. Nah, kalau robeknya cuman setengah, kita berdoanya itu setengah ini cukup untuk menghadapi hidup seumur hidup berikutnya. Oke. Nah, tapi kan belum tentu. Ya, kalau dia bisa nyambung lagi syukur. Kalau dia perlengketan jadi nyambung begini syukur. Tapi jarang. Biasanya kalau ada robek setengah, tetap ada resiko itu. Nah kalau ada robek putus, by logic ini kebuka. Nah gimana caranya kita ngejaga posisi supaya dia tetap sendinya oke. Nah jadi yang akan ke beban berikut adalah atasnya ke bawah. Jadi sehingga yang kena nanti sendinya akan sering bersentuhan juga, nabrak atau lari. Dan lama-lama bisa jadi kletak-kletak juga akhirnya jadi bisa kegerus. Dan akhirnya mesti ganti sendi. Nanya bisa kejadian apa enggak? Ya siapa tahu kejadiannya umur 90 kamu udah mati hal yang lainnya bisa juga. Oke. Ya. Tapi itu logiknya. Iya. Oke. Noted. Oke. Ya. Cukup? Wih, ada. Lanjut. Terakhir dok. Ya. Terakhir.
Kalau buat yang ini dok, kayak terapi yang kretek-kretek gitu kan lagi tren juga tuh. Itu menurut dokter gimana ya? Saya sih nggak rekomen jujur. Oh nggak rekomen ya? Ya. Karena bayangin kamu dikretekin krek. Jadi sebenarnya sendinya bersuara krek, krek. Nah beruntung cuman krek doang. Kalau sial nanti dia keluar dari kapsulnya mau ngomong apa? Jadi jangan, kalau mau memang ini yang mau dihajar ya otot-ototnya aja. Karena otot-otot memang fungsinya buat dihajar, dipakai, silakan. Ya. Pernah dengar terapi Tahan terus. katanya itu membantu meringankan. Ringankan apa nih? Kalau misalnya ada nyeri Oh iya. Masuk akal. Sebenarnya masuk akal, karena konsepnya adalah di saat kamu begini, jadi yang ininya tadinya ngejepit, tulangnya lagi rada ke atas, tulangnya jadi rada ke bawah, sehingga nggak akan terlalu neken si yang di belakang. Nah, habis itu kamu turun, berdiri, sama nggak? Sama. Bakal balik nggak ini ke dalam? Meringankan iya, nggak ada guna juga. Meringankan nyerinya mungkin benar pas lagi begitu emang jadi nggak kejepit. Habis kamu berdiri ngadepin gravitasi. Nah itu. Jadi penting kita tahu logikanya biar kita nggak ya gitulah, biar nggak gitulah. Oke? Ya, tapi mau dikerjain silakan, bagus kok nguatin ini. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanya? Oke. Oke, Siap, lanjut. selesai ya? Oke. Oke. Tepuk tangan dulu ya benar. Dengan gitu berakhir sesi tanya jawab kita, silakan boleh minta Ko Hatta untuk menyetak sertifikat buat Dokter Dira